Don't act like you forgot. I called a shot. Oke, jadi ini adalah video hashtag dari tugasku, dan saya akan mencari diri saya untuk membuat video dengan ya kayak all basket, itu hanya menggunakan laptop seperti itu. Jadi bisa langsung saja ke main topik. Oke, sekian. Oke, jadi oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di hashtag tugasku, dan ini memang tugas yang sederhana videonya. Ya langsung aja, ini dari tugas bahasa Indonesia. Itu paragraf dalam bahasa Indonesia dari kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Oke. Jadi ini tentang bab 4 itu. Ini di sini ada pengantarnya. Bagian itu adalah paragraf. Bagian secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda jorok. Dan ada hakikat paragrafnya, ada 4 hakikat, yaitu paragraf merupakan miniatur, syarat-syarat sebuah karangan, memahami seluruh beluk paragraf, dan terampil membangun paragraf. Dan pengertian paragraf itu adalah pada dasarnya paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan. Seperti itu. Jadi sebuah ada kalimat, kalau misalnya cuma dari akhir ini sampai titik aja, itu hanya kalimat. Tapi jika ada 2 titik dalam itu, akan disebut paragraf. Kayak ada lebih dari itu. Nah, ini adalah definisi paragraf secara umum, yang pasti sama aja seperti pengertiannya, itulah pikiran utama pengendaliannya. Nah, ciri-ciri paragraf itu yaitu menggantung satu gagasan, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama, dan penjelasan dikemas dengan kalimat lugas dan efektif, dan kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat lain dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan utamanya itu merupakan pengendali bangunan dari gagasan paragraf itu, yaitu atau adalah main idea. Nah, kalimat yang menggantung gagasan utama dalam paragraf istilah disebut dengan kalimat topik atau kalimat utama. Dan di sini adalah kalimat penjelas dibedakan menjadi, yaitu kalimat penjelas mayor dan minor. Mayor itu adalah pengembang secara langsung, dan minor itu adalah yang tidak langsung. Atau lebih ngertinya itu, mayor itu adalah kalimat yang benar, utamanya menjelaskan secara langsung, atau minor itu yang tidak secara langsung, atau tidak lengkap seperti itu. Oke, fungsi paragraf. Paragraf berupa himpunan kalimat yang saling berkait dengan ungkapan gagasan utama berfungsi penting bagi penulis dan bagi pembaca paragraf dalam teks. Yaitu paragraf itu ada fungsinya juga dong. Yang pasti dari Indonesia itu, bahasa Indonesia itu ada yaitu namanya EYD. Dan pasti ada fungsinya. Nah, itulah fungsinya bisa kalian lihat, yaitu sebagai penulis dan paragraf bagi pembaca. Dan syaratnya itu seperti ini. Bisa dilihat ada 9 syarat paragraf. Yang pasti itu adalah kohesi dan koresi, dan selanjutnya kalian akan tahu itu jenis paragraf. Nah, seperti ini jenis paragrafnya. Nah, pengembangan paragraf. Pengembangan secara ilmiah atau ciri secara ilmiah didasarkan pada fakta dan kronologi. Jadi pengembangan itu harus setia pada urutan dimensi. Pengembangan deduksi atau induksi, pengembangan itu berfungsi letak kalimat topik seperti itu. Dan pengembangan analogi, yaitu lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang banyak dikenal oleh publik, sesuatu yang pokoknya general seperti itu, yang bisa dipahami maksudnya tersebut disampaikan lebih baik. Pengembangan klasifikasi itulah paragraf pada topik utama dikembangkan dengan mengumpulkan ke beberapa kelompok. Seperti itu, paragraf yang dikembangkan secara demikian ini sangat memudahkan pembaca karena kelas-kelasnya jelas, tipe tekniknya juga jelas. Karena itulah namanya klasifikasi, hal yang sangat jelas dan diurutkan sesuai dengan kelasnya seperti itu. Dan ini cara-cara ciri-ciri paragraf klasifikasi, yaitu mengungkap seperti golongan, mempunyai sifat informatif, dan keseluruhan paragraf ini mengandung penggolongan suatu hal berdasarkan acuan dan ciri tertentu. Inilah contoh klasifikasi. Pengembangan komparatif dan konstruktif.
Contoh paragraf komparatif. Pengembangan sebab dan akibat. Yang pasti dalam suatu topik itu adalah ada sebab dan akibatnya seperti itu. Inilah pengembangannya. Dapat dikembangkan dengan mudah sebab akibat atau sebaliknya. Pengembangan paragraf dengan cara begini juga lazim disebut sebagai pengembangan sifatnya rasional. Setelah hal yang rasional seperti itu pasti ada sebab dan akibatnya. Ada alasannya gitu. Dan ini ciri-cirinya, ya induksi, pakai contoh masalah, mempunyai gagas utama, yang pasti ada gagas utama terus ya. Setiap paragraf itu tak kalimat dan kalimat menjadi sebab. Nah, contoh paragrafnya, pengembangan klimaks dan anti klimaks. Kalau klimaks dan anti klimaks yang saya tangkap itu adalah kayak kalimat yang ngedrama-dramain lah, seperti itu. Kayak di suatu drama itu ada klimaksnya, kayak jadinya kita terhanyut oleh itu dan akhirnya di akhirnya itu menjadi sebuah kayak boom. Inilah pengembangan definisi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya materi ini sangat jelas dong. Dan memang ini kayak gitu selalu kita pelajari pada saat kita SMA. Seperti itu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih semuanya. See you.